Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para mu'takifin wal mu'takifat, alhamdulillah kita bersama-sama bisa beriktikaf di masjid ini. Fa insyaallah dalam rangka menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintahnya menghidupkan malam Lailatul Qadar. Walaupun misterius ya, Lailatul Qadar itu misterius, ada hikmah di balik disembunyikannya malam Lailatul Qadar itu. Intinya kita mengisi malam-malam dengan berbagai amal soleh. Salah satunya i'tikaf di masjid ini. Semoga i'tikafnya Bapak, Ibu, adik-adikku sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengenai keberkahan bulan Ramadan, di malam-malamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, ditegaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadha syahra qad hadarakum, bulan ini sudah datang kepada kalian. Wa fihi, dan pada bulan Ramadan, lailatun, ada satu malam. Awas, lailatun ada tak marbutohnya, menunjukkan satu. Kalau ada tak marbutoh menunjukkan satu ya. Seperti hanya takbirun itu baca takbir. Kalau ada takbiratun, sekali takbir Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram sekali saja. Jangan Allahu Akbar berulang-ulang, itu namanya was-was. Ada tamat butuhnya sekali. Darbun, pukulan. Kalau darbatun, sekali pukulan. Lailatun, satu malam. Wa fihi, dan di bulan Ramadan, di bulan ini, lailatun, ada satu malam, khairun, yang lebih baik, min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Yang pada bulan tersebut tidak ada Lailatul Qadarnya, maksudnya begitu. Artinya lebih baik daripada ibadahnya umat-umat terdahulu, yang bagi mereka tidak ada keutamaan Lailatul Qadar. Hal ini pun berdasarkan kecemburuan atau ghibthah ya, bukan hasud tapi ghibthah. Dalam asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Al-Qadar, sahabat dulu iri terhadap kebaikan umat-umat terdahulu. Ada sesosok pemuda, usianya panjang, malamnya ia melakukan ibadah, siangnya melakukan jihad fi sabilillah. Terus saja begitu. Sebagaimana kita ketahui bahwa umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang.
Nabi Nuh saja usianya 1000 tahun kurang 50. Alfasanatin illa khamsin. Terus sampai kita ini umat akhir zaman yang jarang sekali bisa mencapai 100 tahun. Kalaupun ada, fisiknya sudah lemah. Nabi Nuh alaihi salam setiap pelipatan 120 tahun kembali muda. Seperti itu. Sudah fisiknya lemah, ingatannya lemah, usianya juga pendek-pendek. Dan kami ingin seperti mereka, ya Rasulullah. Kama qala begitu. Turunlah ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Apa Lailatul Qadar? Jika umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat akhir zaman itu yang lemah-lemah, usianya tidak sepanjang umat-umat terdahulu, tetapi dalam hal keutamaan tidak terkalahkan oleh umat-umat terdahulu. Usia atau orang yang mengalami 1 kali bulan Ramadan, kemudian ia mengisi malam-malamnya dengan ibadah, ya ibadahnya bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka ibadahnya itu tercatat 83 tahun, 3 bulan. Bayangkan, berarti ada yang sudah mengalami Ramadan 7 kali, 10 kali, 30 kali, tinggal dikalikan saja. Sehingga kelak di akhirat, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mengungguli umat-umat sebelumnya. Baik umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi sebelumnya. Karena kita dikaruniai oleh malam Lailatul Qadar. Ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan kita untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Seperti dalam hadis Bukhari yang umum saja, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadr, ini yang khusus. Yang umumnya masih dalam lafaz Bukhari, man qama ramadana. Jadi ada 2 hadis itu. Yang pertama man qama Ramadan, ada man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, menghidupkan malam dengan salat di malam Ramadan, atau bahkan bertepatan di malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya diampuni apabila didasari oleh iman wahtisaban. Berdasarkan iman, berdasarkan ihtisab. Apa itu ihtisab? Mengharap pahala dari Allah Ta'ala, bukan mengharap berkat dari masjid, tapi mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada anak-anak yang senang ke masjid i'tikaf karena mengharap wifi gratis. Ada
Alhamdulillah di kita nggak ada wifi-nya masjidnya. Di masjid lain itu ada wifi-nya. Ramadan banyak ke masjid, tujuannya apa? Internetan sama main game gratis. Itu tidak termasuk ihtisaban. Ya. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Barang siapa yang tercegah dari Lailatul Qadar, maka ia tercegah dari kebaikan secara keseluruhan. Wala yuhramu khairaha illa mahrum. Tidak ada yang tercegah dari kebaikan malam Lailatul Qadar kecuali mahrum, orang yang sudah tercatat di azalinya tercegah, orang yang memang tidak ada bagian mendapatkan kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita berdoa kepada Allah tidak termasuk minal mahrumin, tapi termasuk orang yang makbulin, yang diterima amal ibadahnya, yang diberikan kekuatan, taufik dan hidayah untuk bisa melaksanakan amal-amal kebaikan. Memang berat hadirin wal hadirat, kita siangnya saum, malamnya ibadah, ya tarawih, ya qiyamul lail, tahajud, tadarus dan sebagainya. Tapi semua itu kita minta kepada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada sahabat, salah satu sahabat yang beliau cintai, bacalah olehmu dubura kulli shalah, setiap setelah salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa sebelum salat? Setelah salat, menunjukkan bahwa kita setelah salat ya salat lagi. Setelah salat, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku ala dzikrika, untuk bisa berzikir kepadamu, wa syukri ibadatik, wa husna ibadat, wa syukrika, dan bisa bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, dan bisa memperbaiki ibadah kepadamu. Artinya terus kita ibadah dan memohon kepada Allah untuk diberikan kebaikan-kebaikan dalam ibadah dan mensyukuri nikmat-nikmat. Lailatul Qadar pada malam tersebut tunzalu fiha maqadirul khalaiq ila sama'id dunya. Yang pertama, pada malam Lailatul Qadar Allah mencatatkan takdir-takdir, ketentuan-ketentuan ke langit dunia. Sebagaimana Al-Quran pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz diturunkan jumlatan wahidah secara sekaligus ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah, maka setiap tahunnya catatan-catatan kita, siapa yang tahun ini akan meninggal, yang sakit, yang menikah, dan segala macam ketentuan-ketentuan Allah di Lauhul Mahfuz pada malam Lailatul Qadar diturunkan ke langit dunia agar malaikat mengeksekusinya. Malaikat Israel sudah punya bocoran pada malam Lailatul Qadar karena ketentuan si fulan akan meninggal, si fulan akan meninggal, itu pada malam Lailatul Qadar. Tunzalu fiha maqadirul khalaiq fis sama'id dunya, yang semula berada di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana yang kita ketahui, yang kita yakini, tidak ada satupun sesuatu yang terjadi di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tercatatkan dalam Lauhul Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi. Seperti di surah Al-Hadid, ma min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa qad katabahu Allah min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun yang terjadi di bumi maupun pada dirimu sekalian kecuali sudah tercatatkan jauh sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, ini misterius, malaikat saja tidak tahu, tapi pada malam Lailatul Qadar diturunkan itu ke langit dunia. Nah, ini itu yang pertama. Yang kedua, wa yastajibullahu fiha du'a. Pada malam Lailatul Qadar
Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa orang-orang yang berdoa. Wa hiya al-lailatul lati nuzila fiha al-Qur'anul 'azim. Malam itu malam turunnya Al-Qur'an. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Disebut Lailatul Qadar li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fi tilkas sanah. Karena pada malam tersebut ditakdirkan, disuratkan, sudah ditentukan keputusan apa yang akan terjadi setahun ke depan. Setahun ke depan itu pada malam tersebut sudah dibacakan, malaikat itu sudah tahu. Makanya sebagaimana di surah Ad-Dukhan ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kami menurunkan pada malam yang diberkahi. Kami adalah yang memberikan peringatan. Fiha, pada malam tersebut, yufraqu kullu amrin hakim. Dipisah-pisah, didetailkan setiap urusan yang bijaksana. Ada juga yang mengatakan kenapa disebut Lailatul Qadar? Sunniyat bihi li'azami qadriha 'indallah. Karena status malam tersebut besar sekali, memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Ta'ala. Wakila, ada juga yang berpendapat kenapa disebut malam tersebut malam Lailatul Qadar? Libaikil ardi 'anil malaikatil lati tunzalu fiha. Karena sempitnya malam tersebut disebabkan malaikat turun ke bumi, sempit oleh malaikat. Ada juga yang mengatakan kenapa malam Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar? Li'anna lit-ta'ati fiha qadran. Karena ketaatan-ketaatan pada malam itu yang dilakukan oleh seorang mukmin memiliki kadar, memiliki nilai yang besar sekali. Banyak sekali versi-versi asbab tasmiyah, sebab-sebab penamaan kenapa disebut dengan Lailatul Qadar. Al-Imam Hasan bin Al-Fudail, Al-Hasan Al-Husain bin Al-Fadl pernah menanyakan hal tersebut. Bukankah Allah Ta'ala sudah mencatatkan takdir-takdir sebelum penciptaan langit dan bumi? Qala na'am, dijawab iya, memang betul. Fama ma'na Lailatul Qadr? Kalau demikian, apa makna dari malam Qadar itu? Jika malam Qadar berkaitan dengan takdir manusia, bukankah takdir sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz jauh sebelum penciptaan langit dan bumi, seperti di surah Al-Hadid tadi, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabla an nabra'aha. Qala, dijawablah pertanyaan tersebut, sauqul maqadir ilal mawaqit wa tanfidul qada'il muqaddar, fallahu ta'ala yudhhirul umura wal ahkam wal arzaq wal ajal wa kullu ma yaqa'u fi tilka sanati li malaikatih. Pada malam Lailatul Qadar, catatan-catatan yang dulu di Lauhul Mahfuz itu baru pada malam tersebut dibukakan, dibacakan, diketahuikan, dimaklumkan kepada para malaikat-malaikatnya apa yang terjadi setahun ke depan.
wa ya'muruhum bi fi'li ma huwa min wazifatihim fi dzalik. Jadi berkaitan dengan waktu. Malaikat tugasnya kamu nanti tanggal sekian. Tanggal sekian nyabut si anu, malaikat Israil cabut si anu sudah tahu. Jadi malaikat Jibril malaikat Israil berdasarkan dari keterangan ini pada malam Lailatul Qadar, program setahun ke depan itu baru mengetahui di malam Lailatul Qadar. Begitu pula malaikat Mikail dan sebagainya, tergantung tugas-tugas malaikat. Turun hujannya seperti apa dan seperti apa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala menamai malam Lailatul Qadar dengan malam yang diberkahi, Lailatul Mubarakah, ay Lailatul Qadr. Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi. Oleh sebab itu, maka kita semua disunnahkan untuk mencarinya, mengikutinya, jangan sampai kecolongan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ada kalanya di awal Ramadan, ada kalanya di pertengahan, ada kalanya di akhir. Allah menyembunyikan itu. Hikmahnya apa? Agar kita setiap malamnya giat, agar kita setiap malamnya terus berharap kepada Allah, agar kita setiap malamnya senantiasa menghidupkan dengan ibadah. Wa fil ashril awakhir akad. Di malam terakhir Ramadan lebih ditekankan. Prinsipnya setiap malam jangan sampai lewat, setiap malam jangan sampai luput. Kita maghrib berjamaah, Isya berjamaah, tarawih berjamaah. Tidak jauh-jauh dari masjid. Berkhusus 10 terakhir. 10 terakhir dari 20 sampai 30 atau 29. Mobil khusus di malam-malam ganjil. Berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah di malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, carilah di 10 terakhir. Dalam hadis ini, carilah di malam ganjil 10 terakhir. Menunjukkan bisa jadi di malam ganjil, bisa jadi juga di malam genap. Jadi jika kita ingin menginginkan atau tidak luput dari Lailatul Qadar, jangan juga jigjag. 21 itikaf, 22 enggak. Besok itikaf, 24 tidak. Ganjil saja, jigjag. Ini mau kucing-kucingan ini dengan Lailatul Qadar ini. Tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tidak kucing-kucingan begitu tandanya. Kalaupun ia mendapatkan di malam 21, seandainya tahun tersebut ada di malam 21, jika ia mendapatkan di malam 21 Lailatul Qadar, mendapatkan fadilahnya, maka akan muncul dalam hatinya kecintaan untuk ibadah, sehingga akan tampak giat di malam-malam seterusnya. Itu tanda orang yang dapat keberkahan Lailatul Qadar. Bukan yang kucing-kucingan. Kucing-kucingan. Nah, ini diantara hikmah disembunyikannya Lailatul Qadar. Oleh karenanya,
ikhtalafa ahlul ilmi fi arja hadhihi layali. Ahli ilmu macam-macam. Ada yang mengatakan dalam riwayat memang banyak riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi malam 21. Waruya aydan diriwayatkan juga annaha lailatu 23 wa lailatu 24, malah ada riwayat dari Nabi malam 24, seperti dalam riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal, dalam kitab Musnadnya Ahmad bin Hanbal, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Banyak riwayat. Berarti pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun Lailatul Qadar tidak satu malam itu saja. Ketika masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Lailatul Qadar itu juga berpindah-pindah tiap tahunnya. Oleh karenanya riwayatnya banyak. Nabi mengatakan inilah Lailatul Qadar, bertepatan dengan 27, bertepatan dengan 25, bertepatan 21. Ada riwayat 24. Berapa kali Nabi mengalami Ramadan? 9 kali. 9 kali Nabi saum Ramadan. Setiap Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam terakhirnya i'tikaf 10 malam terakhir. Di tahun terakhir Nabi Ramadan malah 20 hari i'tikafnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 27, 29, ada yang lain-lain, banyak sekali. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dari banyaknya malam-malam Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensamarkannya. Supaya apa? Supaya kita semua bersungguh-sungguh dalam mencarinya di tiap-tiap malamnya. Semua malam-malam Ramadan diisi dengan hal-hal yang baik. Sebagaimana Allah Ta'ala mensamarkan kapan saat ijabah di hari Jumat, Allah juga tidak menegaskan Ismul A'zam dalam nama-namanya yang banyak itu. Allah juga mensamarkan mana ridho dari ketaatan-ketaatannya. Dalam hal ketaatan yang mana Allah Ta'ala menurunkan ridhonya, agar kita bersungguh-sungguh dalam semua ketaatan, tidak mensepelekan, tidak mengecilkan hal yang ma'ruf. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Jangan kamu sepelekan kebaikan sedikit pun, walaupun kebaikan tersebut hanya sekedar beramah, memasang wajah yang senyum terhadap saudaramu. Bisa jadi ketika engkau bertemu dengan kerabat maupun temanmu dengan wajah yang senyum, disitulah ridha Allah yang turun. Disitulah turunnya ridha Allah. Bukan dari memberi orang tersebut dengan duit yang banyak, tapi bisa jadi engkau mendapatkan ridha Allah dari senyummu itu, senyumnya. Nah, Allah Ta'ala menyembunyikan ridhonya dari ketaatan-ketaatan hamba, supaya kita melakukan semua ketaatan-ketaatan itu. Allah Ta'ala menyembunyikan ajal, maut, kapan mati kita tidak tahu. Allah Ta'ala menyembunyikan kapan kiamat, supaya orang-orang juga bersungguh-sungguh dan mewaspadai ajal itu datang,
mewaspadai kiamat itu datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana amal-amal tadi maupun ajal maupun kiamat disembunyikan, tapi ada tanda-tandanya. Orang mau meninggal ada tanda-tandanya. Kiamat Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, Nabi menjawab, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya. Menunjukkan bahwa Nabi tidak menjawab itu, tidak mau mendahului. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril itu juga memberikan tanda-tanda kiamat. Di antaranya antaridal amatu rabbataha wa antara al-khufata laurat yatatawaluna fil bunyan. Tanda-tanda kiamat yang kita semua sudah lihat sekarang. Itu semua bukti-bukti kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya 1400 tahun yang lalu. Apa yang terjadi sekarang itu sudah tampak. Nah, sekarang Lailatul Qadar ada tanda-tandanya. Betapapun Allah Subhanahu wa taala mensamarkan. Wa qad warada fil hadits syarif annahu min alamati Lailatul Qadr an tatlu'a asy-syamsu la syu'a laha. Di antara tandanya dalam hadis, malam Lailatul Qadar itu besoknya matahari terbit tidak terang benderang, istilah kerennya tidak ada radiasi. Terbitnya itu ada kemerah-merahan, terliput oleh awan, tidak mencorong, cerah itu tidak. Kalau begitu tahunya besok dong. Iya, rata-rata setelahnya itu baru tahu. Kalau tahunya dari maghrib, wah, nanti maghrib itu nggak kelihatan tanda-tandanya, jadi nggak ibadah. Faqad warada an Ubay bin Ka'ab an tatlu'a asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda ala syu'a laha. Tidak ada radiasi, malah putih oleh kabut. Wa fi ba'dil ahadits ka'annaha tastun. Ada juga talqah. Wa ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa hiya talqah bal jahla harrah wala baridah. Malamnya tenang, tidak panas, tidak juga dingin, sedang. Seakan-akan ada rembulan yang membuka cakrawala bintang-bintang di langit. Wakila, ada juga tanda-tandanya, innal muttali'a ala lailatul qadri yara kulla syai'in sajida. Orang yang betul-betul meneliti malam Lailatul Qadar, ia mendapati seakan-akan setiap sesuatu itu bersujud. Lihat pepohonan, ia bersujud. Seakan-akan lihat semuanya itu sedang bersujud kepada Allah. Saking khidmahnya malam itu. Jangan lihat anak-anak. Oh, anak-anak yang emang tersungkur. Ini lihat alam. Lihat alam itu seakan-akan bersujud. Saking khidmahnya malam itu. Yaral anwara sati'atan fi kulli makan. Malam terakhir tentu bukan malam purnama. Karena bulan purnama muncul di pertengahan. Baik 13, 14, 15, 16 masih ada. Malam terakhir Ramadan itu sudah separuh bulannya, kurang sedikit. Tapi walaupun demikian, malam Lailatul Qadar seakan-akan pada malam tersebut ada cahaya di mana-mana. Nah, ini hanya terlihat oleh basirah atau mata batin
orang yang khusyuk, orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kasat mata ya gelap saja. Hadirin jamaah rahimakumullah, terakhir tadi tanda-tandanya sudah, walaupun sekilas. Terakhir disunnahkan untuk bersungguh-sungguh berdoa pada malam itu. Berdoa dengan apa yang Nabi ajarkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Suatu saat beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ara'aita in waqaftu lailatul qadr bima ad'u?" Bagaimana ya jika bertepatan dengan Lailatul Qadar, dengan apa aku berdoa? Doanya yang mana? Memperbanyak doa apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Taqulin, katakan saja olehmu hai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku, ampunilah aku. Akhrajahu Ahmad ibn Hanbal fi musnadih. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad Imam Ahmad. Banyak-banyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebagaimana kita tahu, doa ini jarang dibaca selain bulan Ramadan. Doa ini jarang dibaca, kita mendengar. Padahal doa ini umum, minta ampunan kepada Allah, tapi jarang kita di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Rajab dengar imam itu baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, itu jarang. Ramadan sering sekali doa ini kita dengar, baik dalam tarawih itu Bilal, Muraqi maupun imam, karena memang doa ini sejatinya adalah doa menyambut Lailatul Qadar. Nah, bagi yang sedang mencari Lailatul Qadar seperti kita yang iktikaf di masjid, banyaklah doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu terkait dengan Lailatul Qadar, keutamaannya, sebab-sebab penamaannya, kemudian kemungkinan-kemungkinannya jatuh di malam apa, hikmah dibalik dirahasiakannya Lailatul Qadar, kemudian juga amalan-amalan malam Lailatul Qadar. Berikut doa yang kita baca agar mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Barangkali itu yang bisa sementara ini kami sampaikan. Jika ada suatu hal berkaitan dengan ini maupun yang lainnya, bisa ditanyakan, dipersilahkan jika ada yang akan ditanyakan. Demikianlah kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Dede Junaidi yang membahas tentang Lailatul Qadar. Sedikit kami ingatkan kepada jemaah yang mungkin belum registrasi, mohon untuk registrasi agar tercatat sehingga penyiapan makan siangnya nanti tidak ketebaran. Sekali lagi kepada jemaah yang mungkin baru datang atau lupa belum registrasi, mohon untuk mengadakan registrasi agar kami bisa mempersiapkan untuk makan sahur kepada jemaah. Sekali lagi, dan kami ingatkan bahwa besok pada hari Sabtu kurang lebih jam 8.30 di masjid ini ada kajian duha yang insya Allah akan diisi oleh Ustazah Lia Handayani MA. Kepada jemaah terutama kaum ibu dan remaja putri bisa
tersebut. Barangkali tadi dari paparan yang telah disampaikan tentang Lailatul Qadar masih ada yang perlu didiskusikan. Kami persilakan Pak, kalau ada yang mau tanya atau menanggapi. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustadz menanyakan tentang Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu turunnya serentak atau mungkin berbarengan atau mungkin bisa beberapa kali malam begitu? Soalnya di beberapa negara lain juga mungkin di sini udah malam, yang lain bisa siang. Jadi apakah mungkin kalau misalkan di Indonesia malam itu turun, apakah di negara yang lain apa juga turun siang atau mungkin malamnya itu? Itu yang perlu saya tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada yang lain. Silakan Pak, digali tentang Lailatul Qadar supaya lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tentang malam Lailatul Qadar. Kalam ulama itu menyebutkan bahwa Lailatul Qadar kebanyakan di hari-hari ganjil katanya. Apakah mungkin di tidak hari ganjil juga turun? Yang pertama itu. Yang kedua, ulama banyak menyebutkan bahwa di 10 hari terakhir itu malam Lailatul Qadar biasanya hadir katanya. Apakah mungkin sebelum 10 hari terakhir juga turun gitu Pak Ustadz? Yang ketiganya, bagi yang bisa melaksanakan Lailatul Qadar mungkin berbahagia, tapi kan banyak teman-teman kita yang dia bekerja untuk menghidupi keluarganya, yang sampai kerja malam gitu kan, mereka juga pengen berharap Lailatul Qadar, tapi karena kondisi yang tidak bisa, apakah mereka mendapatkan itu Pak Ustadz? Terima kasih. Silakan yang lain. Masih ada? Atau ibu-ibu ada yang mau bertanya Bu? Mungkin itu dulu Ustaz, sementara mungkin nanti ambil berjalan, mungkin ada hal-hal yang Baik. Yang pertama, ya, apakah malam itu serentak? Ya, satu malam, tidak 2 malam atau 3 malam dalam Ramadan itu. Satu malam. Malam itu ibarat selimut ya, yang mengelupas siang. Jadi malam yang menyelimuti dunia ini. Kalau kita merujuk di surah Yasin ada ayat wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum muzlimun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah al-lail, malam. Awas, malam itu ibarat ini putih nih siang, kemudian dikelupas dari sini sampai sini. Ya. Dikelupas menjadi hitam legam. Ibarat ini putih nih meja ini, ibarat dunia, sealam dunia ini segini nih. Dari timur sampai barat ibarat beginilah gitu. Karena di sini nggak ada bulat. Nah itu ibarat dikelupas. Siangnya itu dikelupas, jadilah hitam gitu. Satu kali kelupas gitu, berarti satu malam sadunya ini. Ketika mengelupas, beda dengan mencopot kan. Kalau mencopot sekaligus truk, kalau mengelupas kan tidak. Orang nyisit itu kan tidak sekaligus gitu kan. Ada paha dulu, kemudian kepala. Nah,
Seandainya dari Jepang, dikelupasnya dari Jepang gitu. Terus sampai ke Amerika. Wa ayatul lahumul lailu naslahu, kami mengelupas, kata Allah, minhu dengan itu malam, an-nahara siang, fa idza hum muzlimun, tiba-tiba mereka menjadi gelap. Gelapnya bertahap. Seandainya malam Lailatul Qadar ini, seandainya tahun 2025 Allah menentukan malam 23, seandainya, maka dikelupaslah pada awal malam 23 itu, dari awal dunia malam itu sampai akhir. Waktunya kan beda-beda. Seandainya sekarang Lailatul Qadar, jadi kita siang, di Amerika malam, ya masih malam itu satu malam. Ya kita malam, di kita malam 12 jam. Sebagian tempat malam, kalau di musim panasnya Eropa itu sebentar sekali, bisa 9 atau 8. Ada yang dunia itu, di belahan dunia lain malamnya cuma 3 jam itu ada. Di dekat kutub sana Eropa. Masih beda-beda. Tapi masih satu putaran itu disebut lailah satu malam. Tidak 2, 3, 4 malam, tidak. Sehingga pemahaman kami di malam Lailatul Qadar itu tetap satu malam yang menyeluruh serentak, walaupun serentaknya dengan pengertian malam, bukan serentak waktu malam sekarang, berarti sekarang terjadi di Amerika yang masih siang, tengah siang sekarang di Amerika, tidak satu malam. Nah, oleh karenanya ini nyambung ke pertanyaan yang kedua, mungkinkah Lailatul Qadar itu pada malam bukan ganjil? Tentu mungkin. Karena bisa jadi di kita sekarang malam ganjil, malam genap, di Malaysia malam ganjil. Malaysia lebih belakangan ya. Brunei juga. Kalau Saudi Arabia bareng sama kita? Enggak. Saudi Arabia bareng enggak? Bareng. Saudi, Mesir itu sama. Di negara lain mungkin berbeda. Jadi ada kemungkinan di satu negara itu malam ganjil, di negara lain itu malam genap terjadinya. Bukan 2 kali, tidak, hanya perbedaan awal. Waktu Ramadan itu bisa membuat berbeda. Oleh sebabnya kita berjaga-jaga, wallahu a'lam mana yang benar. Wallahu a'lam Lailatul Qadar Allah menurunkannya itu pada malam kapan. Bisa jadi bertepatan malam ganjil bagi yang Malaysia, dan di kita bertepatan malam genap. Seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa Lailatul Qadar Allah tidak mensorihkan malam sekian, maupun Rasulnya pun tidak. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa hadis-hadis yang berkaitan riwayat pada masa Rasulullah SAW, di mana beliau mengalami 9 kali puasa Ramadan, itu berpindah-pindah. Ada kalanya malam 21, malam 25, 27, ada kalanya malam 24 juga. Bahkan ulama melihat banyak teks dari hadis-hadis tentang itu, berarti memang kemungkinan juga ada di awal, kemungkinan di tengah juga, walaupun banyak indikasi yang menyebutkan di 10 terakhir. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya supaya kita bersungguh-sungguh tiap malamnya. Nah, lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di luar sana tidak bisa iktikaf karena shift malam, padahal mereka ingin juga mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Masya Allah, bagi yang berkesempatan seperti kita iktikaf, syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Karena apa? Karena
bisa melakukan sunnah i'tikaf di malam-malam terakhir 10 terakhir Ramadan. Tapi yang tidak punya kesempatan sekalipun jangan berkecil hati, karena malam itu tetap berlaku keutamaannya bagi setiap mukmin dimanapun mereka berada, di rumahnya, di kantornya, di pekerjaannya, asalkan orang tersebut melakukan ketaatan. Misalkan ia bekerja sambil banyak berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ia dalam waktu istirahatnya tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, tapi malah membaca Al-Quran walaupun dari handphone, ya. Di sela-sela istirahatnya tidak ngobrol, tapi karena ini saya ingin mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, barangkali ini malam Lailatul Qadar walaupun saya sedang nyetir, dia baca surat-surat pendek yang ia hafalnya karena sambil nyetir umpama. Terus dia banyak berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kan banyak zikir-zikir, baik itu baca Quran, tasbih, tahmid, kan itu banyak. Sekali berhenti di rest area, ya lakukan sholat sunnah, banyak gitu. Nah, di masjid ini afdolnya, bukan berarti yang di luar tidak memiliki kemungkinan untuk mendapatkan keutamaannya. Banyak. Bahkan ketika diniatkan mencari rezeki yang halal, meniatkan untuk memberikan nafkah keluarga dengan cara yang halal, itu pun sudah ibadah. Ya, tinggal diisi dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti baca Quran, zikir, maupun melakukan sholat sunnah. Jauhi hal-hal yang tidak penting, ngomongin orang dan sebagainya, itu dijauhi. Pak, insya Allah walaupun tidak di masjid, maka ia melakukan ketaatan, tetap mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi malam itu untuk semua, hanya seberapa porsi banyaknya tergantung muslim itu menghidupkan malam tersebut dengan apa. Semakin banyak ketaatan yang dilakukan, semakin banyak juga pahala-pahala yang ia dapatkan. Saya kira itu untuk jawaban pertama. Yang kedua, silakan Pak, mungkin masih ada lagi yang bertanya. Cukup jelas kan? Cukup barangkali ya. Alhamdulillah. Berarti sudah paham. Mudah-mudahan kita sekalian bisa mengkondisikan pribadinya masing-masing dengan amalia Ramadan, dengan zikir, bacaan dari Al-Quran maupun surat sunnah, sehingga mudah-mudahan kita dapat menggapai Lailatul Qadar. Dan mari kita akhiri kajian ini dengan sama-sama kita mengenai doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.